Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang result control atau pengendalian hasil. Apa sih pengendalian hasil atau result control itu? Pengendalian hasil atau result control adalah suatu sistem pemecahan masalah yang menitik beratkan pada kinerja karyawan. Nah, kinerja karyawan ini nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk mengendalikan apakah tujuan perusahaan sudah tercapai atau belum. Nah, pada pengendalian hasil ini, perusahaan juga akan memberikan insentif kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik. Nah, diharapkan dengan pemberian insentif ini, karyawan dapat bekerja dengan lebih baik lagi. Pengendalian hasil juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui pencapaian kinerja karyawan dengan cara menetapkan target-target yang akan diberikan oleh setiap karyawan di masing-masing divisi. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan itu, dalam sistem pengendalian ini dibutuhkan implementasi desentralisasi organisasi. Sistem desentralisasi organisasi memberikan wewenang kepada pemimpin setiap divisi untuk dapat mengawasi kinerja divisi mereka masing-masing. Nah, pengendalian hasil ini biasanya digunakan untuk mengendalikan kinerja karyawan. Pengendalian hasil juga memiliki keterkaitan dengan masalah manajemen. Nah, sebelum saya membahas tentang keterkaitan tersebut, saya akan mengulas sedikit tentang masalah manajemen. Dalam menjalankan suatu organisasi, tentu manajemen pasti akan mengalami beberapa masalah yang mengakibatkan tujuan perusahaan sulit untuk dicapai. Nah, ada 3 masalah dalam pengendalian manajemen. Yang pertama adalah lack of direction atau kurangnya arahan, di mana karyawan tidak tahu apa yang harus dia capai dalam kinerjanya dan apa yang perusahaan inginkan dari karyawan tersebut. Lalu yang kedua ada lack of motivation atau kurangnya motivasi. Karyawan lebih di mana karyawan lebih mementingkan keperluan pribadinya dibandingkan dengan keperluan perusahaan. Lalu yang ketiga dan yang terakhir ada personal limitation, di mana karyawan sudah tahu apa yang harus dicapai dan dia memiliki motivasi tinggi untuk bekerja. Tetapi karyawan memiliki beberapa masalah yang mungkin karena kekurangan pengalaman atau kekurangan kemampuan atau kekurangan pengetahuan sehingga mengakibatkan karyawan tidak dapat bekerja dengan baik. Kaitan pengendalian hasil dengan masalah manajemen adalah dengan sistem pengendalian hasil ini perusahaan dapat mengatasi masalah manajemen. Nah, pengendalian hasil juga dapat memberikan manfaat sebagai bentuk pencegahan dalam masalah manajemen. Yang pertama, perusahaan dapat memberikan arahan kepada karyawan apa yang harus karyawan tersebut capai. Lalu yang kedua, dengan sistem pengendalian ini perusahaan juga dapat memberikan motivasi kepada karyawan untuk dapat bekerja lebih ekstra lagi. Lalu yang ketiga, perusahaan juga dapat mempertahankan dan menarik minat karyawan. Maksimalkan manfaat dari pengendalian hasil tersebut, perusahaan harus melakukan 4 elemen dalam pengendalian hasil. Yang pertama, ada mengukur dimensi kinerja, di mana perusahaan perlu menentukan fokus dalam suatu dimensi kinerja agar perusahaan dapat menentukan hasil yang harus diukur. Nah, dengan mengukur dimensi kinerja ini, karyawan juga dapat lebih memahami hal penting apa saja yang harus ia lakukan. Nah, salah satu contoh dari dimensi kinerja ini adalah profitabilitas. Nah, elemen yang kedua adalah mengukur kinerja dari dimensi. Setelah perusahaan menentukan fokus kinerjanya, lalu perusahaan harus menentukan pengukuran kinerja setiap karyawannya pada periode tertentu. Misalkan ada salah satu perusahaan yang sudah menentukan fokusnya yaitu pada profitabilitas. Lalu untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan akan menentukan pengukuran penilaian untuk setiap divisi yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, salah satunya yang akan kita ambil contoh adalah divisi penjualan. Perusahaan menentukan penilaian kinerja untuk divisi penjualan adalah berdasarkan dengan jumlah barang yang dapat dijual oleh setiap karyawan pada bagian penjualan untuk suatu periode. Lalu elemen yang ketiga adalah menetapkan target kinerja. Setelah perusahaan menetapkan kinerja setiap
karyawannya, lalu perusahaan dapat menetapkan target berdasarkan dari pengukuran hasil kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke contoh yang sebelumnya, di mana perusahaan sudah menentukan pengukuran hasil kinerja untuk divisi penjualan. Lalu perusahaan menetapkan target untuk divisi penjualan, yaitu adalah setiap karyawan dalam divisi penjualan harus dapat menjual minimal 10 barang dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun. Dengan memberikan target kepada karyawan, diharapkan karyawan dapat meningkatkan motivasinya dan dapat menilai dirinya sendiri. Lalu elemen pengendalian hasil yang terakhir adalah memberikan hadiah. Nah, di sini perusahaan harus memberikan reward atau hadiah kepada karyawan yang dapat mencapai target atau melebihi target yang sudah ditetapkan. Nah, dengan memberikan reward, karyawan menjadi terpacu untuk dapat bekerja lebih giat lagi sehingga kinerja dari karyawan dapat meningkat. Kita bagi ke contoh sebelumnya, di mana perusahaan sudah menetapkan target untuk divisi penjualan. Nah, setelah menetapkan target, lalu perusahaan memutuskan untuk memberikan komisi sebesar 2% kepada bagian sales berdasarkan jumlah barang yang dapat terjual oleh karyawan tersebut. Nah, imbalan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada imbalan ekstrinsik. Imbalan ekstrinsik ini itu berupa uang atau non uang. Nah, yang berupa non uang itu seperti penghargaan karyawan terbaik. Lalu yang kedua ada imbalan intrinsik. Imbalan intrinsik dihasilkan dari rasa kepuasan seorang karyawan dengan hasil yang sudah didapatkan. Apa hasil yang diinginkan oleh divisi yang dikendalikan oleh manajer tersebut. Lalu mereka harus mengkomunikasikannya dengan karyawan yang terlibat dalam divisi tersebut hingga hasil yang diinginkan tersebut dapat tercapai. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah pengendalian hasil merupakan suatu pengendalian yang bertujuan untuk mengendalikan hasil kinerja karyawan dari berbagai tingkatan. Nah, pengendalian hasil ini juga bermanfaat untuk sebagai pencegahan dari masalah manajemen. Nah, manfaat dari pengendalian hasil yaitu yang pertama dapat mengarahkan karyawan untuk mengetahui apa tujuan yang harus karyawan lakukan. Lalu yang kedua dapat memberikan motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih ekstra lagi. Lalu yang ketiga dapat mempertahankan dan menarik minat karyawan. Nah, untuk memaksimalkan manfaat dari pengendalian hasil tersebut, perusahaan harus melakukan 4 elemen pengendalian. Yang pertama itu ada menentukan dimensi kinerja, lalu yang kedua mengukur kinerja, yang ketiga menetapkan target, lalu yang keempat adalah memberi hadiah. Nah, pengendalian hasil dapat dilakukan dengan efektif jika karyawan dan manajer dapat mengetahui apa hasil yang diinginkan untuk dicapai dalam divisi tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.